Bumiku Lestari merupakan sebuah komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Bumiku Lestari menyediakan layanan bank sampah yang nantinya dari poin sampah itu bisa ditukar menjadi pangan sehat. Untuk lokasi bank sampahnya berada di Agro Lestari Mart, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Halo teman-teman, di sini saya sedang berada di Agro Lestari Mart. Ada apa aja sih di dalam? Mari kita ikut. Bank sampah ini menyediakan dua layanan, yaitu drop off langsung ke lokasi ataupun bisa menggunakan layanan pick up. Untuk pelaksanaannya, yaitu dilakukan setiap hari Sabtu dari pagi hari hingga sore hari. Sebelum menimbang sampah, sampah terlebih dahulu dipilah-pilah sesuai dengan jenis-jenis sampahnya, yang nantinya setiap jenis sampah akan mendapatkan poin yang berbeda. Halo, perkenalkan nama saya Indra. Saya tinggal di Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Saya menyetor sampah ke Agro Lestari Mart. Itu tujuannya adalah untuk agar tidak terlalu banyak menyumbang sampah ke TPA, terutama TPA di Jogja juga dalam tanda kutip ada kesulitan juga, dan juga saya ingin mencoba untuk mengkonversi sampah itu menjadi makanan-makanan produk yang organik dan sehat. Manfaatnya yang pasti saya bisa mengubah nilai atau menambah nilai sampah yang awalnya tidak bernilai menjadi tambahan-tambahan asupan nutrien dan sebagainya dari produk yang diberikan oleh Agro Lestari Mart. Sampah-sampah akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum nantinya akan diolah kembali. Oke guys, di sini kita sudah membawa beberapa sampah yang sudah kita pilah nih. Kita mau coba setorkan dulu yuk. Ya, permisi mas. Mas. Saya timbang dulu ya mas. Oh silakan mas. Baik mas, ini untuk timbangannya belah, jadi bisa ditukar di sana ya mas. Oke siap mas. Jadi setelah kita nimbang, kita coba kita tukar, kita dapat apa aja sih? Halo Mas Yusuf, Ya. ada yang bisa dibantu? Kami mau nuker sampah ya kak. Oke, boleh lihat poinnya Mas Oh Yusuf? iya, ini untuk poin sampah kita. Poinnya ya Mas ya. Oke, sudah masuk ya. Sudah. Oke, di sini Mas Yusuf mau ditukar dengan apa? Dapatnya apa aja nih kak? Kita kalau sudah dapat segitu sudah dapat susu 1 dengan telur 2. Gitu. Nah, kita siap. akan menyiapkan barangnya ya Mas. Oh, siap. Oke, ini Mas Yusuf ya. Ini ini ya Mas. Nah, jadi teman-teman, dari sampah yang sudah kita tukar tadi, kita mendapatkan 2 butir telur dan 1 bungkus susu. Oke. Terima kasih banyak Mas Yusuf. Terima kasih banyak. Setelah para konsumen menyetorkan sampah dan menukar poin yang sudah dikumpulkan, maka mereka akan mendapatkan pangan sehat seperti daging, telur, susu, dan lain-lain.
apa dia dimaksud dengan ubah sampah jadi pangan sehat, yaitu ubah sampah yang bisa ditukarkan itu nanti bisa menjadi berubah poin. Poinnya ditukarkan menjadi pangan sehat. Pangan sehat itu termasuk apa? Yaitu sayur, telur, daging, dan lain sebagainya lainnya. Mungkin teman-teman juga ya tahu ya semuanya ya. Pangan sehat itu seperti apa ya. Nah, itu nanti akan dipenukaran poinnya itu dari sampah itu, sampah dibawa dulu sesuai dengan kriterianya kita. Gitu, ketika sama plastiknya apa kategorinya, besi kategorinya apa, dan termasuk juga minyak jelantah yang termasuk kata orang itu B3. Bahan beracun B3 ya singkatnya ya. Nah, nanti itu setelah berubah jadi poin, itu bisa ditukarkan atau ditabungkan langsung. Gitu. Tergantung pengennya mintanya seperti apa dari customer. Bisa ditabung. Apakah mau ditabung silakan, mau ditukar langsung juga silakan. Gitu. Nah, itu yang menjadi ubah sampah jadi pangan sehat. Nanti ditukarkan dengan pangan sehatnya kita berupa barang yang senilai. Nah, jadi gitu teman-teman kegiatan kita hari ini. Jadi buat teman-teman semua yang di kosan, di rumahnya itu banyak sampah. Nah, coba kalian pilah-pilah dulu sampahnya, terus kalian bisa setorkan ke bank sampah. Cukup sekian, terima kasih. Selamat sore pemirsa, saya Fatur Rahman Yusuf melaporkan langsung dari titik 0 Kota Yogyakarta. Pada hari ini tanggal 1 Mei 2025, ribuan buruh dari berbagai elemen serikat bekerja menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan aspirasi mereka. Sejak tadi pagi, kawasan ini telah dipadati oleh para pekerja yang datang dengan membawa berbagai tuntutan. Kita akan ikuti secara langsung bagaimana perjalanan aksi ini dan apa saja poin-poin yang menjadi perhatian utama para buruh. Setelah berjam-jam menyampaikan aspirasi, para buruh terlihat mulai mengatur kembali barisan. Namun, kehadiran mereka yang masih bertahan di titik 0 hingga sore ini menjadi penanda bahwa isu-isu yang mereka perjuangkan masih menjadi perhatian utama. Mereka tetap menantikan adanya respon yang konkret dari pihak-pihak terkait terhadap tuntutan yang telah mereka sampaikan sepanjang hari ini. Sejumlah tuntutan utama seperti kenaikan upah yang layak, penolakan terhadap kebijakan yang merugikan, serta jaminan kesejahteraan dan hak buruh yang terus digaungkan. Meskipun energi fisik mungkin terkuras, semangat untuk memperjuangkan hak tampaknya masih membara di hati para pekerja ini. Di sini Fatur Rahman Yusuf sebagai pembawa berita. Bersama saya dengan siapa, Pak? AKP Sujarwo. Sujarwo dari mana, Pak? Saya Kasihumas Polresta Yogyakarta. Mungkin kita langsung ke pertanyaan aja, Pak. Bagaimana pihak kepolisian mengamankan jalannya aksi unjuk rasa hari ini, Pak? Ya. Aksi unjuk rasa yang dilaksanakan pada hari ini yang rangkaiannya dari tadi pagi ya. Kami Polresta Yogyakarta untuk menjamin keamanannya. Terlebih dahulu kami kemarin sudah melaksanakan koordinasi kepada para korlap yang akan melaksanakan kegiatan unjuk rasa ini. Tentu saja di situ terjadi koordinasi. Yang paling utama adalah kami menghimbau agar mereka dalam pelaksanaan aksinya nanti tertib, tidak mengganggu warga masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan pengamanan, kami melaksanakan pengamanan dengan menurunkan atau menerjunkan personel sebanyak 1.114 untuk mengamankan kegiatan aksi pada hari ini. Yang dari 1.114 itu terdiri dari personel Polresta Yogyakarta yang di backup dari personel Polda DIY. Berarti di sini personilnya dari Polresta Kota Yogyakarta semua, Pak? Di backup juga dari Polda DIY. Oh, dari dapat kiriman dari Polda. Iya. Untuk selanjutnya, Pak, apakah ada prosedur khusus yang diterapkan dalam pengamanan untuk aksi unjuk rasa ini, Pak? Ya, kalau prosedur khusus sebetulnya tidak. Kami sudah sesuai dengan SOP ya. Yang jelas seperti yang sudah kita lihat bersama di belakang pengamanan unjuk rasa, mereka alhamdulillah dari rangkaian tadi pagi itu berjalan tertib,
kondusif. Yang mungkin kalau boleh saya katakan tadi pagi dimulai rangkaiannya itu ada di Tugu Pal Putih Yogyakarta. Kemudian teman-teman pengunjuk rasa bergeser menuju ke Abu Bakar Ali, parkiran itu. Kemudian bergeser lagi ke gedung DPR. Setelah ke gedung DPR, baru terakhir ada di titik 0 km ini. Berarti acaranya itu keliling ya Pak ya? Bukan keliling ya, kan satu jalur ya, Oh, satu jalur. long mas. Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir ini Pak, apakah ada laporan atau indikasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban Pak dari acara ini Pak? Alhamdulillah, doa dari masyarakat, doa dari kami juga, bahwa sampai dengan detik ini, rangkaian dari tadi pagi sampai dengan detik ini, alhamdulillah tidak ada laporan-laporan kejadian yang sifatnya menjadi atensi ataupun menonjol. Artinya masih kegiatan ini berjalan secara kondusif. Berarti sejauh ini aman ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin cukup. Demikian laporan pada sore hari ini. Aksi unjuk rasa buruh ini masih terus berlangsung dan kami akan terus pantau perkembangan selanjutnya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, selamat datang di acara Talkshow Sampahku Tanggung Jawabku. Di sini kita akan membahas seputar tentang sampah yang berada di Yogyakarta ini. Bersama saya Yusuf sebagai pembawa acara pada Talkshow kali ini. Para mahasiswa mungkin sudah tidak asing lagi nih tentang sampah nih. Mungkin untuk pembahasan lebih lanjut, mungkin kita sudah bersama narasumber kita. Mungkin boleh diperkenalkan Kak? Perkenalkan teman-teman, nama aku Oktaviana Ramadhani. Aku sebagai tim kewirausahaan Lokalogi gitu. Oke, dari Lokalogi ya Kak? Iya betul. Mungkin butuh pengen tahu Lokalogi itu apa gitu. Kalau boleh tahu Lokalogi itu apa sih Kak? Nah oke, Lokalogi itu salah satu gerakan lah, bukan gerakan juga sih, namanya bisa dikatakan komunitas gitu ya. Nah Lokalogi itu jenama ikonik Bayu Pramuka UGM yang bergerak di bidang kepedulian lingkungan lah ya, terkait sampah. Jadi kita ya kalau bisa dikata secara kasarnya kita tukang ini pilah-pilah sampah gitu-gitu, tapi dalam skala jangka universitas gitu. Berarti kalau gitu komunitas tentang yang bergerak di sampah gitu ya Kak? Iya. Oke. Mungkin Kak ini Kak, apa sih yang harus kita lakuin ya Kak buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman organisasi yang menyelenggarain acara gitu Kak? Kan biasanya kan kalau acara itu kan sampah itu biasanya suka berserakan. Potensial banget ya terkait sampah di acara gitu. Kalau biasanya PKKMB ya, atau acara-acara BEM, HMPS biasanya makan siang itu kan berantakan atau snack-snack. Nah itu gimana sih Kak menurut Kakak itu buat mengurangin sampah gitu? Oke, untuk pengurangan sampah kalau menurutku sendiri dulu ya, kita harus tahu potensialnya terlebih dahulu. Potensial sampahnya tuh bagaimana dan hal-hal yang bisa dipilah itu sampah yang bagian mana terlebih dahulu. Mungkin kalau di box makan itu kan ada wadah plastiknya, itu mungkin kita bisa pilah-pilah gitu. Nah selanjutnya dari nggak cuman dari kitanya saja ya yang memilah, tapi dari panitia itu juga harus menyediakan tempat sampah yang sudah
sesuai dengan klasifikasinya. Jadi nggak cuman kalau mungkin ya bisa umumnya dijumpai oleh teman-teman kalau panitia cuman kayak ya udah kita satu trash bag saja, terus nanti kita buang jadi satu, nanti urusannya sama bapak-bapak yang pembersih gitu ya. Nah mungkin nanti bisa disediakan tempat sampah sesuai dengan klasifikasi. Kalau di Lokalogi nih teman-teman, di Lokalogi itu klasifikasi sampahnya organik, non organik, dan ada juga yang salah satunya tuh residu. Kalau residu yang sudah tidak bisa ditolong sama sekali ya begitu. Nah itu tuh disediakan oleh panitia, tapi panitia yang nggak cuma nyediain aja ya, tapi juga harus paham lah bagaimana cara memilahnya, sampah ini masuk ke klasifikasi yang mana, dan mengarahkan juga, karena nggak semua masa itu aware terkait sampah begitu ya, gitu sih kalau dari aku. Berarti itu kuncinya itu ada di panitia sama penyediaan tempat sampah ya Kak berarti ya Kak? Iya betul, panitia, penyediaan tempat sampah, dan teman-teman yang ikut kegiatan juga harus aware, jadi kerjasamanya terjalin gitu. Oke. Kalau misalkan di kantin nih Kak, biasanya kan ada orang itu kan pada jajan gitu Kak. Ya makan-makan bareng makan gitu. Nah biasanya kan jajan itu pakai plastik atau ada plastik dari sana bungkus-bungkus gitu Kak. Ya. Nah itu kan biasanya pada buang sampah sembarangan. Nah itu menurut Kakak itu gimana cara penanggulangannya itu Kak? Nah kalau di kantin nih biasanya nggak cuma makan ya, apalagi cowok biasanya habis makan ngerokok gitu. Nah mungkin putung rokoknya atau bagaimana itu udah dijadiin satu aja gitu. Iya bener. Nah kalau dari aku sendiri sih itu ya dari kami itu adalah mindset teman-teman ya. Mungkin yang kayak ada pemikiran cuman satu, cuman di meja ini aja. Nah tapi kalau bisa dibayangin dalam satu kantin yang ada di ruangan bawah tadi, misal semua orang berperilaku sama, mungkin sampahnya kan tidak terpilah dan tercampur-campur gitu ya. Nah kalau dari aku sih kita sendiri dulu ya yang bergerak, bukan kita harus nyuruh orang lain tapi kita nggak gerak. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa kebersihan lingkungan atau pemilahan sampah ini juga dimulai dari kita gitu. Mungkin kita dulu yang melakukan pemilahan sampah ini secara terpadu gitu, baru kita memberikan edukasi lah katakanlah. Bukan yang kayak menghardik bagaimana caranya tuh dengan cara-cara yang kasar itu menurutku nggak akan masuk ya gitu. Iya, Nah, betul. kalau dari kita udah bisa sendiri untuk melakukan kebiasaan itu, kita bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Mungkin yang ada di rumah atau yang ada di sekitar itu bisa ikut habit baik kita gitu. Nah kalau sudah mungkin teman-teman udah, kita bisa ajak tuh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepedulian lingkungan, atau kita juga bisa loh pakai media sosial gitu. Jadi kita kampanye kecil di media sosial itu efeknya gede banget, tapi harus konsisten gitu. Kalau dari aku sih gitu. Berarti itu dari kitanya masing-masing ya Kak berarti? Ya betul. Dari kita ke teman-teman juga, kalau teman-teman sudah satu gerakan peduli lingkungan, kita bisa ajak ke kegiatan-kegiatan bermanfaat gitu. Karena udah banyak sih di Jogja ya. Gitu. Mungkin nanti bisa ikut lah ya Kak. Oke, mungkin teman-teman yang minat mungkin bisa ikut lah. Betul. Nanti kita ikut kegiatan-kegiatan peduli lingkungan gitu. Ya, ini kan mungkin yang saya lihat ya Kak, di kampus ini kan udah ada pembagian sampah, ada sampah organik, sampah non organik dan lainnya itu, tapi mungkin saya lihat itu ada beberapa sampah itu masih tercampur Kak. Itu bagaimana Kak itu penanganannya? Oke, kalau dari itu sih kita tidak cuman bisa dari kita sendiri juga, kita harus melakukan kerjasama juga kan ke pihak-pihak kampus. Mungkin bisa menghubungi pihak tertinggi kampus ya, bagaimana dengan usulan kita terkait pemilahan sampah itu. Nggak cuman sampah itu ada tempatnya saja, tapi harus ada regulasinya yang pasti. Jadi mungkin kalau ada di satu univ sudah dibuat undang-undang, tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus sesuai dengan klasifikasinya. Univ kan sudah membantu tuh, sudah ada sokongan dari univ. Nah kita bisa ikut actionnya gitu, kalau dari aku sih gitu. Kan ini di atas itu kan kita terutama di dekat ruang-ruang kelas itu ya Kak. Kalau di sana itu tempat sampah itu masih satu jenis Kak, satu tempat sampah aja. Masih satu jenis. Nah itu apakah perlu harus 3 jenis sampah atau gimana Kak kalau itu Kak? Nah itu tuh perlu diketahui juga ya kebutuhan sampahnya di sekitar sini. Apa kalau memang potensial banyak sampah dengan bermacam-macam jenis sampah itu tadi seperti di kantin mungkin itu
perlu diusulkan sih, kayak klasifikasi sampah yang terpadu itu bagaimana. Mungkin bisa melakukan apa ya, diskusi terlebih dahulu, ini cocok atau enggak. Kalau memang iya, kita adakan dengan cara kita konsolidasi gitu, atau kalau memang ternyata di sini tidak ada potensial sampah nih, mungkin diri sendiri kita menyimpan sampah, kita buang di bagian bawah yang memang sudah ada klasifikasinya, dan kita bisa ngajak teman-teman yang lain gitu. Oke, siap. Kita balik ke pertanyaan awal lagi nih, Kak. Kan biasanya kan kalau acara-acara mahasiswa, acara organisasi mahasiswa gitu, atau kayak PKKMB lah, mungkin acara besar-besar gitu ya. Itu biasanya kan ada makan siang tuh, Kak. Ya, biasa. Kalau biasanya kan cara simpel itu pakai nasi kotak tuh, Kak. Ya biar cepet kan, biar ya, cepat, bawanya juga iya. biar cepat, distribusinya biar oke. Iya, gitu. betul gitu, Kak. Mungkin ada saran atau tips gak sih, Kak, biar kita buat ngurangin sampah gitu? Oke. Soalnya kalau nggak pakai tips gitu, sampah itu bakal numpuk gitu, Kak. Ya kalau dibiarin makin lama, nih penggunaan box makan nih makin banyak ya. Makin banyak. Padahal gitu. di Jogja sudah banyak kasus terkait darurat sampah Nah, gitu. iya itu, Nah Kak. mungkin bisa kita bisa biar lebih ini ya, biar lebih mengurangi lah, katakanlah gerakan kurangi sampah begitu. Iya. Nah kalau untuk mengurangi secara langsung itu mungkin akan sulit ya, karena kebiasaan manusia, misal biasanya dipakai gadget gitu, terus disuruh pakai mainan yang lain, mungkin akan susah dan kayak kok tiba-tiba berubah gitu. Nah mungkin aku bisa menawarkan sih, karena sudah dialami juga. Jadi kita tidak langsung berubah begitu, tapi kita melihat dulu potensi bungkus makanan seperti apa yang bisa kita gunakan, tetapi masih bisa dipilah kembali. Jadi nanti bisa dipilah, masih ada nilai ekonomisnya, bisa kita tukarkan ke pihak-pihak yang mungkin menjual belikan terkait hasil daur ulang kita. Itu tuh kalau dulu misal nih kita punya kebiasaan pakai styrofoam ya. Nah, styrofoam tuh kuat, tapi kan tidak bisa untuk didaur ulang karena cukup banyak masalahnya gitu. Nah, mungkin kita beralih ke kardus terlebih dahulu, yang box kardus terlebih dahulu, lalu di dalam kardus kan biasanya mungkin ada plastiknya. Ada mikanya juga Ya, gitu. mikanya itu. Nah, mikanya tuh bisa disisihkan. Mika tuh masih bisa untuk masih bisa didaur ulang. Nanti mika dan kardusnya dipisah, lalu kita seleksi nih yang mana yang bisa olah kembali gitu. Nah, kalau memang itu sudah berjalan regulasinya, kita bisa berganti ke, kalau lebih bagusnya ya, ini yang paling aku harapkan dari teman-teman semuanya, itu untuk menggunakan wadah makan guna ulang. Wadah makan. Itu seperti apa itu, Kak? Nih, Wadah makan ada di depan nih. Mungkin bisa dilihat sama ya teman-teman. Wadah makan guna ulang bisa digunakan lebih dari 1 kali gitu. Tumbler itu juga bagus. Ya, wadah makannya nanti kita kalau kesulitan ya mungkin mikirnya emang ada nggak sih di Jogja vendor untuk bisa nambah wadah makan gitu. Itu sebenarnya bisa. Jadi mungkin nanti dari panitia itu pinter-pinter aja sih cari vendor gitu. Vendor yang udah bisa kayak, Kak boleh ini wadah makan nggak ya gitu. Nanti bisa guna ulang, kalau kita pesan dalam jangka seminggu nanti kita kembalikan dalam keadaan kosong, itu bisa gitu. Nah kalau dari tumbler tuh selain ya nggak gimana-gimana sih, tapi bisa juga ngajak kita gerakan hemat gitu. Jadi kayak daripada beli botol mineral nih, nih pengalamanku juga ya, banyak panitia itu yang kalau dikasih nih, dikasih botol mineral, itu biasanya cuma diminum sedikit, ditinggal. Iya, biasanya banyak kayak gitu sih. Yang kayak gitu itu banyak. Nah, selain kayak menjaga kayak kok cuman diminum sedikit terus habis itu jadi sampah gitu ya. Nah, better pakai tumbler gitu. Karena kan kepemilikannya pasti tuh. Selain itu juga bisa hemat buat kita semua gitu. Ya, biasanya kan kalau masalah makan siang gitu ya, Kak. Pengalamanku itu biasanya itu disediainnya dari univ, Kak. Biasanya univ itu yang ngajuin. Itu mungkin dari kita panitia itu biar ngasih tahu ke univ untuk menggunakan wadah guna ulang, itu bagaimana, Kak, mungkin? Nah, kalau dari univ tuh harusnya kita juga harus, dari panitia juga harus kerjasama ya sama univ gitu. Untuk menyampaikan ke pihak universitas, ternyata
potensi sampah dari misal kegiatan PKKMB itu cukup banyak gitu. Mungkin bisa diganti dengan wadah guna ulang, kita bisa dikasih presentase lah ke pihak unifnya, kita bisa menurunkan potensi sampahnya sekian persen. Mungkin dengan data-data yang kita punya nanti dari unif juga memikirkan, oh iya ya, nanti kalau bisa seperti itu kita bisa mendapatkan klaim dari masyarakat bahwa kita juga membantu dalam pengurangan sampah. Kan Jogja juga udah bermasalah juga kan tentang sampah, kita juga udah bingung juga tentang sampah gitu. Berarti berawal itu dari kita ya kan, mungkin dari panitia dulu yang jalan, nanti coba konsultasiin ke universitas. Komunikasi ke universitas. Komunikasiin. Mungkin menurut Kak Okta nih, mahasiswa-mahasiswa di Jogja ini udah pada sadar sampah belum sih Kak? Oke, untuk mahasiswa-mahasiswa ya, terutama yang ada di Jogja, itu kalau untuk sadar sampah aku tidak bisa tahu 100%. Tapi kalau untuk teman-teman yang tergabung ke dalam komunitas, apalagi sejenis dengan Lokalogi, Peduli Sampah itu udah cukup potensial dan banyak. Karena udah mulai dari teman-teman yang ada di kos nih, udah mulai pada milah-milah sampah, terus pada tanya, ini harus disetor kemana, begitu. Karena lebih ke ini sih, gantinya dari kita pilah sampah itu adalah nominal gitu. Itu salah satu potensinya. Tapi kalau di Lokalogi sendiri, jadi Lokalogi itu memang tim intinya dari teman-teman pramuka gitu. Nah, kalau untuk komunitas-komunitas lain kan biasanya kita open recruitment yang besar gitu. Nah, anggota-anggotanya dari luar, dari Lokalogi ini juga salah satunya juga ada keanggotaannya, tapi dari non pramuka. Namanya Lokalogi Heroes gitu. Nah, itu tuh biasanya kita open recruitment-nya untuk kegiatan-kegiatan, misal kegiatan besar kayak konser gitu-gitu, kita nge-guide dari teman-teman dari universitas kita sendiri atau dari teman-teman yang lain. Jadi secara umum tuh kalau sekarang totalnya sudah 100 lebih gitu. Jadi kalau mahasiswa dikatakan sudah potensial peduli terkait sampah, menurutku sudah banyak yang berpotensi, Pak. Dan sudah banyak yang peduli juga sih gitu. Berarti cukup banyak juga ya? Cukup banyak. Nah, tinggal kita nih bisa gaungin nggak ke media sosial. Mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan, banyak kok kegiatan di Jogja yang mungkin ada kayak kita harus tukar minyak atau kita tukar botol. Kemarin itu terakhir tukar botol per botol kan lumayan tuh. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang berbondong-bondong menukarkan itu dan diganti dengan nominal tuh banyak banget. Berarti kalau misalkan kita ada acara nih, misalnya orang tuh minum pakai botol mineral gitu, atau pakai wadah-wadah kardus, berarti itu bisa ditukar ya kayak berarti ya? Botolnya itu bisa, tapi nanti tergantung kita ke penukaran yang mana dulu. Kita harus tahu penukaran itu bisa ditukarkan dengan merek botol kita atau tidak, karena botol kan ada klasifikasinya juga kan. Gitu. Nah, kalau kardus nanti dilipat kan kiloan tuh sebenarnya sudah nominal kan, sudah punya nominal. Tapi kalau mau yang lebih tinggi nanti ada platform yang lain gitu. Begitu. Mungkin cukup sekian nih Kak pembahasan kita nih Kak. Mungkin sebelum acara berakhir adakah pesan-kesan dari Kakak untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya yang menonton? Pasti ada ya, karena perbincangan kita hari ini terkait dengan sampah, dengan organisasi itu mungkin aku cuma mau ngomong perubahan itu tidak selalu dilakukan dengan hal-hal yang besar ya teman-teman. Bisa dilakukan dengan cara yang kecil, mulai dari pemilahan sampah, kita bisa mengedukasi, dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Kita nggak bisa sadari ya, banyak kegiatan-kegiatan yang kita buat dengan suatu perubahan yang kecil gitu. Nah, buat teman-teman yang ada di organisasi ini juga punya kesempatan yang lebih besar, karena lingkungannya lebih besar juga ya untuk mengedukasi teman-teman yang ada di lingkungan universitas tentunya ya terkait pemilahan sampah gitu. Jadi pedulikan sampahmu, tolong diklasifikasikan juga gitu untuk keberlanjutan lingkungan selanjutnya gitu. Mungkin kita cukupkan pembahasan kita nih Kak. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Kak Okta ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua. Untuk teman-teman yang masih menonton, setelah ini kita akan ada pembahasan lebih lanjut dengan narasumber yang berbeda. Jadi untuk teman-teman yang menonton, jangan kemana-mana ya.
Halo teman-teman, kembali lagi di acara Talk Show Sampahku Tanggung Jawabku. Masih kembali lagi bersama saya Yusuf. Saat ini kita mengundang narasumber lagi nih teman-teman. Dari ada sebelah saya ada Kak Ridwan, mungkin boleh memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridwan Purnama. Kami dari Bumi Lestari. Oh ya, sebelumnya kan kita udah bahas-bahas tentang pengelolaan sampah nih Kak sama narasumber sebelumnya. Ya. Terus mungkin biar teman-teman nggak bingung nih Kak. Kan kita kan kenal juga tuh ada namanya bank sampah tuh sama pengepul biasanya gitu ya Kak ya. Iya. Ada pengepul sampah. Nah itu bedanya apa sih Kak antara bank sampah sama pengepul sampah itu Kak? Sebenarnya kalau di kita lihat di Bumi Lestari aja ya teman-teman. Kalau di tempat kita yaitu Bumi Lestari itu kita bisa menyerupai atau mendekati dengan bank sampah. Apa yang menjadi pembeda di tempat kita itu kita selalu punya tagline atau jargon yaitu ubah sampah jadi pangan sehat. Karena memang kita ataupun dari teman-teman di Bumi Lestari emang basicnya dari farm atau teman-teman produksi yang mempunyai tanggung jawab, salah satunya bisa membuat produk-produk entah itu telur ataupun susu yang punya nilai nutrisi lebih. Ya kita mencoba mengkampanyekan ini ubah sampah jadi pangan sehat. Gitu. Berarti kalau misalkan kita tukar sampah gitu nanti dapat olahan yang tadi itu ya? Iya. Ya, nanti kalau di tempat kita memang yang beda dari bank sampah pada umumnya, kalau di bank sampah pada umumnya nanti ada jadi tabungan berupa uang. Siap. Kalau di kita nanti jadi suatu saldo belanja yang nantinya harapannya itu bisa ditukarkan jadi produk pangan berupa telur ataupun susu ataupun daging. Gitu. Siap. Ya, kenapa sih kita tuh harus nukerin sampah kita ke bank sampah? Terus apa manfaatnya juga sih Kak? Ya. Sebenarnya kalau di alasan kita hadir, salah satunya karena kita ingin mengkampanyekan bahwa sampah saat ini tuh bukan tanggung jawab pemerintah aja, tapi ini jadi tanggung jawab kita semua. Lah, peran kita sebagai masyarakat di hulu ini, itu salah satunya yaitu kita dapat mengurangi dan memilah sampah yang kita produksi. Karena sampah itu ya jadi tanggung jawab kita semua, maka dari itu sebagai masyarakat, kita coba mengurangi sampah yang kita keluarkan dan kita memilah sampah agar nantinya sampah itu bisa didaur ulang. Siap Kak. Mungkin nih biar teman-teman mahasiswa tahu nih Kak, gimana sih cara kita prosedur kita untuk menukar sampah gitu Kak di bank sampah ya? Kalau di Bumi Lestari syaratnya itu ada dua ya. Satu, sampahnya itu harus dipilah dalam artian kita harus bedakan berdasarkan jenisnya. Ada botol PET atau botol aqua, mineral itu aqua bening itu, lalu ada kardus, ada kertas, itu harus dipisah berdasarkan jenisnya. Kalau di tempat kita syaratkan untuk dibungkus pakai plastik bekas ataupun karung bekas. Dipisahkan berdasarkan jenisnya. Skincare juga kayak gitu. Skincare itu ada yang jenisnya plastik, ada yang kaca, itu dipisahkan berdasarkan jenisnya. Nah, dari situ syarat keduanya yaitu sampahnya itu harus sudah kering. Nggak perlu dicuci, nggak apa-apa. Yang penting tidak ada sisa makanan atau minuman yang mengotori. Biasanya kan ada kalau contoh sisa makanan itu masih ada nasinya apa gimana ya. Kalau di tempat kita harus dibersihkan dulu teman-teman. Ataupun minuman itu sisanya harus dibersihkan. Nggak perlu dicuci, yang penting bersih aja dan kering. Gitu. Setelah itu nanti kita timbang. Dari timbang itu kita punya nilai atau saldo per jenisnya. Nah, dari saldo per jenisnya itu nanti bisa dikonversi jadi saldo belanja. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa nukarkan saldo belanjanya itu dengan produk yang senilai, potongan belanja, ataupun bisa ditabung untuk ditukarkan di lain waktu, itu juga bisa. Gitu. Berarti kalau kita sebelum nukar itu kita harus pilih-pilih dulu, pilih-pilih dulu itu sampahnya. Itu syarat. Dan di kita kan ada beberapa jenis sampah juga yang belum bisa kita terima untuk saat ini. Jadi selain dipilah, ada beberapa jenis sampah yang belum bisa diterima. Gitu. Itu dari teman-teman nasabah biasanya udah tahu
dan kita informasikan di WhatsApp biasanya. Contoh kain, kayak gitu, kain yang tidak layak pakai, terus styrofoam itu memang kita belum bisa untuk saat ini. Jadi itu biasanya dari teman-teman udah paham, jadi bawa yang bisa diterima biasanya kayak gitu. Siap. Kalau kardus-kardus bekas kotak makanan gitu Kak, berarti Iya, itu bisa? itu bisa. Untuk bekas-bekas snack itu bisa. Nanti bisa dipisahkan berdasarkan jenisnya juga sama kardus yang coklat-coklat gitu. Itu beda. Biasanya snack itu kita masukkan ke duplek. Duplek. Jadi dibedain berdasarkan jenisnya seperti itu. Soalnya harganya juga beda nanti per konversi per kilonya. Biasanya kan mahasiswa itu kan suka ada kegiatan atau acara gitu ya Mas ya. Kalau udah ngumpulin sampah nih Mas, itu tuh mereka itu nyetor ke sana atau bagaimana Mas? Kalau di Bumi Lestari kita ada 2 layanan sebenarnya Mas. Ada drop off sama pick up. Untuk saat ini dulu kita memang melakukan door to door ya, pick up ke konsumen. Jadi kita ada sistemnya dulu tuh dari konsumen nanti isi form. Nah, dari isi form nanti H-1 bakal kita hubungi siapa yang dapat list pick up. Kita melakukan pick up itu seminggu 1 kali setiap hari Sabtu. Dulu setiap Sabtu kita keliling pakai bajai. Nah, armada kita itu bajai buat keliling buat ngambilin door to door ke konsumen. Lalu kita ada layanan drop off juga. Drop off itu setiap Senin sampai Sabtu bisa melakukan drop off itu di toko kita, yaitu di Jalan Damai. Mungkin teman-teman kalau mau cari di Maps itu namanya Agro Lestari Mart. Itu setiap pukul 8 sampai jam 4 sore. Nanti di lokasi pasti ada teman kita, yaitu Kak contoh namanya Mas Aufa, salah satu Iron Waste kita, sama Mas Ari biasanya. Nanti di sana nanti melakukan penimbangan sama pencatatan. Gitu. Kalau untuk pick up nanti juga sama. Jadi nanti tim kami Iron Waste itu datang ke rumah, sekolah atau instansi, nanti melakukan penimbangan, pencatatan. Nantinya saldonya nanti kita infokan melalui nomor atau WhatsApp kontak person. Gitu. Kalau kita ke drop off ke sana nih Mas, itu langkah awalnya tuh gimana sih Mas? Untuk syarat drop off, kita nggak ada syarat minimal sampah. Jadi kalau untuk drop off itu yang penting syaratnya cuma 2 tadi, sampah sudah dipilah, sama ada sampah yang bisa diterima atau enggak itu harus paham. Itu. Biasanya kalau sampah yang nggak bisa diterima tetap dibawa, kita ada sanksi, teguran, atau sampahnya itu dibawa pulang ke konsumen. Jadi emang ada tanggung jawab itu suruh bawa. Gitu. Terus kalau untuk pick up sendiri, kita emang ada kewajiban dulu itu 5 kilo. Jadi ada minimal sampah, minimal 5 kilo sejenis 5 kilo sampah, sama ada jarak. Kalau kita jarak maksimal di 10 kilo. 10 kilometer. Gitu. Kalau kita nih udah pilah sampah, terus kita udah lumayan bawa cukup banyak sampah untuk di drop off ke sana, itu nanti di sana itu prosesnya itu bagaimana itu? Kalau untuk sampah yang udah diterima, nanti akan kita pisahkan juga di gudang kita. Jadi ada emang sampah yang perlu kita pilah lagi atau enggak. Ada sampah juga yang bisa langsung kita kumpulkan. Nah, untuk kita sendiri, kita masih menjalin beberapa kerjasama juga ke teman-teman, entah itu ke pihak ketiga ataupun industri ataupun di upcycling juga. Nah, kita coba menggandeng beberapa teman-teman. Setidaknya mungkin dari sampah yang teman-teman kumpulkan itu ada tanggung jawab di kita juga bahwa sampahnya itu harus tidak jadi masalah di kemudian hari, tapi jadi sebuah inovasi ataupun bisa dijadikan suatu hal yang bermanfaat, tidak ulang lagi atau bagaimana kayak gitu. Nah, saat ini memang kita juga kayak minyak jelantah, kita ada tanggung jawab sendiri, maka kita agak pilah-pilah juga untuk minyak jelantah untuk penerimanya kan, takutnya nanti disalahgunakan apa gimana kayak gitu. Jadi memang sebagai pengepul kita harus punya tanggung jawab juga untuk diapakan dan dikemanakan sampah yang udah yang kita kumpulkan kayak gitu. Nah, nanti kan ada yang disetor ke pengepul atau di teman-teman pengrajin, nah kayak gitu. Berarti sampah-sampah yang ada di sana berarti nanti itu dioper lagi ya Mas? Iya, kita oper lagi. Ada yang nanti diarahkan ke jadi suatu produk, ada yang masuk ke industri juga ada, atau ke pihak ketiga gitu. Nanti sampahnya itu bisa ditukar sama susu, telur,
atau yang lainnya. Nah itu produk itu bikin sendiri atau ada dari pihak lain yang dibeli gitu Mas? Iya, kalau emang karena background kita itu emang sebenarnya ada background terutama di peternakan ya, karena emang beberapa di tempat kita itu dari lulusan peternakan. Gitu. Dan alhamdulillah di tempat kita tuh kita juga punya farm sendiri. Nah, mungkin teman-teman bisa cari kalau farm kita tuh ada namanya telur ayam bahagia. Jadi emang itu kita selalu kampanyekan telur tukar sampah jadi pangan, itu salah satunya hal yang konversi paling murah itu telur dari tempat kita, yaitu telur ayam bahagia tadi. Nah, telur ayam bahagia itu menurutku bukan telur biasa. Itu ada studi literatur, ada proses risetnya di sana. Ada dari teman-teman akademisi, itu risetnya lebih dari 7 tahun. Salah satunya buat menyelesaikan beberapa permasalahan kesehatan di Indonesia, terutama di Sleman ya. Isu stunting sama anemia kemarin. Gitu. Berarti itu udah teruji gitu Mas? Ya, ada hasil aplikasi jurnalnya juga, mungkin nanti kalau mau dibaca juga bisa, nanti kita bantu share linknya juga atau jurnalnya. Jadi ada hasil risetnya di telur itu, dan kita coba mengkampanyekan tukar sampah jadi salah satunya jalur kita buat menjembatani untuk mendapatkan pangan sehat ke semua kalangan, salah satunya dengan tukar sampah jadi pangan tadi. Itu setidaknya kalian kalau bisa ngumpulin 1 kilo botol aqua atau PET itu, teman-teman udah dapat 1 butir telur yang nutrisinya mungkin jauh lebih baik dibanding telur biasa. Gitu. Terus kalau penukarannya itu Mas, itu pertama tuh dikumpulin poinnya dulu buat nyampe total itu harga itu atau gimana Mas? Kalau di tempat kita poin atau saldo yang konsumen kumpulkan itu bisa jadi potongan belanja. Jadi contoh kalau teman-teman dapat 10.000, mau belanja 20.000, nah itu bisa banget. Nah itu teman-teman tinggal nambah 10.000 pakai QRIS ataupun tunai. Atau teman-teman dari saldo 10.000 itu cuma dipakai 5.000, itu juga bisa dapat 2 butir telur, kayak gitu. Atau bisa ditukarkan secara keseluruhan 4 butir telur contoh kayak gitu, itu juga bisa. Berarti pertama itu kumpulin saldo dulu gitu ya Mas? Iya, sebenarnya syaratnya yang penting punya tabungan sampah untuk jadi teman Bumi Lestari lah ibaratnya kayak gitu. Itu teman-teman harus punya tabungan sampah. Kalau untuk mendapatkan akses pangan itu kan kita kerjasama sama Agrolestarimat, salah satu lini di tempat usaha di tempat kita juga. Dia jualan telur, susu, daging kayak gitu. Itu. Berarti itu pertama kita harus kumpulin poin-poinnya dulu ya Mas ya berarti. Iya. Terus untuk kalau boleh tahu nih Mas, ini tuh Bumi Lestari itu dibuatnya itu karena apa sih Mas? Entah dari kumpulan atau gimana Mas? Kalau di Bumi Lestari sendiri ini sebenarnya bagian dari Yayasan Andini Bawono Lestari. Jadi salah satu lini di yayasan yaitu ada Bumi Lestari. Bumi Lestari ini sebenarnya udah di 2025 kita rebranding jadi warna baru, di mana di 2025 ini kita pengen menjangkau
dampak mungkin sejauh mungkin ya. Maka dari itu kita teman-teman bisa secara umum bisa bergabung di Bumi Lestari untuk ibaratnya nabung sampah ataupun ikut partisipasi di gerakan kecil ini. Nah itu kan tadi bilang katanya 2025 itu rebranding. Kalau boleh tahu itu dirinya itu sejak kapan sih Mas? Kalau dari di Bumi Lestari sendiri sebenarnya gerakannya udah ada di 2022. Nah, itu di dekat di sekitar toko kita. Jadi ada perum di dekat kita itu. Kita setiap Sabtu keliling ambil sampah. Terus setiap kegiatannya sama, tapi emang hanya terpusat di situ dan untuk warga masyarakat sekitar aja. Lalu di tahun 2024 kita off karena kita lagi memperbaiki secara internal juga, kurangnya SDM juga kendala kita waktu itu. Lalu di 2025 tepatnya di bulan Maret kemarin kita rebranding dan bentuk mini tim kecil-kecilan buat nggarap isu ini lagi. Biasanya kan kalau komunitas itu kan dibentuknya entah dari satu kumpulan yang sama, satu jurusan yang sama, atau satu minat yang sama. Nah, kalau Bumi Lestari itu gimana Mas? Nah, karena kita sebenarnya di bawah yayasan Mas, karena beberapa kita ada yayasan di mana beberapa karyawan dari yayasan itu juga bisa bantu di lini-lini usahanya di yayasan. Salah satunya Bumi Lestari. Untuk di Bumi Lestari sendiri ada 2 orang yang setiap full time bisa bantuin di sana, dan secara mayoritas sebenarnya dari kegiatan Bumi Lestari itu kita dari teman-teman relawan sebenarnya, dari teman-teman mahasiswa maupun komunitas lain yang bantuin gerakan kita. Tapi secara untuk internal memang kita sedikit, banyaknya dibantu banyak orang. Kayak gitu Mas. Berarti open relawan juga itu. Kita setiap kegiatan kan kita ada kegiatan event sama non event. Di setiap kegiatan event itu kita selalu buka open relawan. Jadi entah itu dari komunitas, UKM fakultas dan lainnya, untuk jalin kolaborasi maupun jadi bantu sebagai fasilitator juga waktu kegiatan event. Lalu untuk non event memang kita pakai tenaga sendiri non event karena kita ada juga kita dibantu dengan beberapa mahasiswa UGM juga buat bantuin itu beberapa kegiatan kita, ada non event sama event, dan kita masih dibantu banyak sama teman-teman relawan. Jadi begitu teman-teman, jika kalian punya bekas-bekas makanan kayak kardus, botol-botol air mineral gitu, mungkin teman-teman bisa storein aja ke bank sampah daripada nanti jadi menumpuk di kosan atau menumpuk di tempat-tempat sampah yang lainnya. Mungkin sekian aja nih Kak pembahasan kita pada hari ini. Sebelum acara ini ditutup, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman mahasiswa yang lain? Oke, buat teman-teman mahasiswa yang biasanya di kosan punya kayak kertas HVS, bekas laporan, kardus bekas dan lainnya, itu bisa dipilah dan nanti disetorkan ke tempat kami di Bumi Lestari. Karena kita selalu punya visi suatu hal yang besar bisa diawali dengan langkah kecil, satu sampah dipilah, satu anak diajak peduli, dan satu pohon ditanam. Ya mungkin dari Bumi Lestari itu aja Mas. Oke siap. Mungkin kita cukupkan aja pembahasan kita sampai di sini. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Kak Ridwan ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua.